Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku, dalam hadis Muslim dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah kepada para sahabat ketika beliau sedang dalam suatu majelis dan berbincang-bincang bersama. Beliau berkisah bahwasanya besok di hari kiamat akan ada 3 orang yang didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang tersebut adalah seorang ahli Al-Qur'an yang dikatakan dan diketahui oleh banyak orang sebagai ahli ilmu yang haus akan ilmu. Tak hanya itu, ia juga gemar mengerjakan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua adalah seorang mujahid yang selalu bersemangat dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga merupakan seorang agniya yang selalu berada di garis depan dalam membela agama Allah dengan pundi-pundi harta yang dimilikinya. Ia banyak bersedekah dan memberikan derma kepada sesamanya. Setidaknya begitu yang terlihat di mata orang-orang di sekitarnya pada saat ia hidup. Setelah itu Allah bertanya kepada mereka bertiga, "Wahai rajul, ceritakanlah apa yang selama hidupmu engkau lakukan." Lalu ketiga orang tersebut berkata bahwasanya mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang patuh, serta melakukan banyak amal untuk agama mereka. Sang penghafal Quran mengatakan bahwa dia adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu dari kitab suci kepada orang lain selama hidupnya. Orang kedua berkata bahwa dia selalu berperang fisabilillah sehingga dirinya terbunuh dalam perang. Terakhir, orang ketiga berkata bahwa dia membelanjakan hartanya di jalan Allah sepanjang hidupnya. Namun setelah mendengar hal itu, Allah berkata dengan lantang, "Kalian berdusta. Tidak ada dari hal yang kalian lakukan kecuali dengan niat selain mencari wajahmu, mencari ridho dan rahmat Allah." Mereka bertiga tidak melakukan amalan mereka dengan niat karena Allah. Diceritakan di situ bahwa orang pertama, sang hafiz Al-Quran, dia ahli dalam ilmu Al-Quran dan dia gemar mengajarkannya kepada orang lain hanya karena dia ingin disebut sebagai orang yang pintar. Orang kedua yaitu orang yang mati syahid. Dia banyak ikut berperang dan berjuang untuk agama dalam perang dan dalam banyak perang, agar hanya ia dianggap sebagai orang yang gagah berani oleh orang lain. Dan orang yang ketiga, orang yang kaya dan banyak bersedekah. Namun sayangnya derma yang dilakukan hanya agar dilihat orang lain sebagai orang yang dermawan. Akhirnya mereka bertiga diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka yang membara. Sahabatku, ikhtiar, doa, dan tawakal adalah 3 kunci sukses dunia akhirat. Sesuai ajaran Islam, sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ketiga hal ini meski dikerjakan secara sungguh-sungguh, berurutan, dan tidak dapat dipisahkan sebagai bagian sendiri-sendiri. 3 kunci sukses bagi seorang muslim ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menyuratkan pentingnya seseorang berusaha untuk membuat dirinya atau keadaan sekelilingnya menjadi lebih baik. Bahkan Allah akan menunggu hingga orang tersebut mau berubah sebelum membukakan jalan ke arah yang positif. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, "Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal." Sahabatku, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya dari Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya, dan orang yang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan
Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya apa yang dia inginkan. Rasulullah SAW menyebutkannya di hadapan khalayak di atas mimbar. Beliau menyampaikan itu dalam rangka memperingatkan umat dan agar umat sadar betapa mulianya kedudukan hadis niat ini. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun menyampaikannya di atas mimbar, mencontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar memperingatkan umat akan pentingnya dan tingginya kedudukan niat, dan senantiasa ada pada dai, ulama, dan orang-orang soleh dalam memberikan nasihat kepada umat dengan menyebutkan hadis ini di setiap kesempatan karena betapa pentingnya hadis tentang niat ini. Sampai-sampai Imam Bukhari menempatkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitabnya. Jika kita membaca Sahih Imam Al-Bukhari, maka kita akan mendapati hadis pertama di kitab beliau adalah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab ini. Innamal a'malu binniyat. Dan banyak para ulama yang melakukan hal serupa dengan Imam Al-Bukhari. Mereka memulai karya tulis mereka dengan hadis ini sebagai pengingat pada umat bahwa substansi niat sangatlah penting dan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam mempelajari ilmu, ibadah, dan lain-lain. Kenapa? Karena amalan itu diukur dengan niatnya. Allah tidak akan menganggap suatu sholat, puasa, haji, sedekah, dan segala bentuk perbuatan amal baik kecuali niatnya benar, begitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu amalan akan dianggap oleh Allah berdasarkan niatnya. Suatu amalan akan diterima hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan niatnya. Apabila niat amalan tersebut ikhlas karena Allah, jelas ia akan diterima. Namun apabila niatnya tidak demikian, maka ia akan ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Dalam firman-Nya yang lain dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sedangkan dalam firman-Nya di Quran surah Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengan ayat-ayat di atas. Sahabatku, karena itulah banyak nukilan dari para ulama yang menunjukkan permuliaan mereka terhadap hadis ini. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan hadis ini sama dengan sepertiga ilmu. Dalam kesempatan lainnya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup 70 bab dari bab pembahasan fikih, yakni masuk dalam bab salat, puasa, sedekah, haji, dan berbagai amalan ketaatan lainnya. Yang kesemua amalan itu dipandang berdasarkan niatnya. Nabi SAW memberikan sebuah contoh dalam hadis ini yang bisa dianalogikan sebagai amalan ketaatan lainnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi, barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka balasan pahalanya pun di sisi Allah dan bersama Rasulnya. Niat yang benar akan berbuah pahala dan balasan dari Allah. Namun apabila niatnya rusak, maka ia tertolak dan tidak diterima. Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amalan kecuali ikhlas berharap wajahnya. Sahabatku, alangkah butuhnya kita dengan benar dan baiknya niat kita. Teruslah perbaiki maksud dan tujuan, dan senantiasa membersihkan semua niat peribadatan dalam sholat, puasa, haji, dan seluruh amalan ketaatan lainnya harus kita niatkan hanya untuk Allah
karena tidak ada yang menyebabkan amalan kita diterima kecuali karena Allah SWT. Yakinlah, wahai orang-orang yang beriman, amalan baikmu tidak akan turut serta ke dalam kuburmu kecuali amalan baik yang kau niatkan hanya mengharap wajah Allah. Adapun amalan ketaatan yang dilakukan seseorang karena ingin tenar, atau ingin didengar orang lain, atau karena hanya ingin dilihat oleh orang lain, atau karena menginginkan dunia yang fana, atau parahnya hanya menginginkan kedudukan dan jabatan dan sejenisnya, semua itu tidak akan diterima di sisi Allah dan tidak akan diridai olehnya. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas hanya karena Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 19 Allah berfirman, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman, alangkah butuhnya kita senantiasa memperbaiki niat kita dalam waktu dan kesempatan. Karena dengan niatlah amalan akan menjadi baik dan perkataan menjadi benar. Dengan niat yang buruk, maka hilanglah keutamaan keduanya. Saudaraku, hal-hal yang dapat merubah niat seseorang sangatlah banyak. Karena itu sangat dibutuhkan kesungguhan dalam menetapkannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah memperbaiki niat agar ikhlas. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah panjang hidup kita. Sesuatu yang menyedihkan, apa yang kita lihat tengah masyarakat saat ini, urgensi untuk tampil, menonjol dan viral mengalahkan keikhlasan. Lalu di mana letak niat yang baik? Jangan lupakan waktu nanti berjumpa dengan Allah. Mari kita hindari kesia-siaan, kita luruskan niat, kita manfaatkan nalar dan membersihkan akal. Saudaraku, saya ingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan Anda kembali. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan tiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tujukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.